Selamat pagi anak-anak kelas 7. Selamat datang di SMP 20. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan benar-benar masuk ke dalam materi yaitu PKN. Namun sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak harus mempersiapkan buku catatan, pulpen, buku paket, dan mempersiapkan diri juga untuk mengikuti pembelajaran ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran PKN, kita mau review materi yang kemarin dulu, yaitu tentang etika berkomunikasi secara online. Anak-anak masih ingat tidak bagaimana untuk menerapkan etika berkomunikasi secara online? Coba anak-anak ingat. Yang pertama, kita mau review sedikit yaitu saling menghormati. Di mana hormat menghormati itu berjalan secara dua arah, sebaiknya dan harusnya secara dua arah. Jadi antara guru dan juga murid. Murid bisa menghormati gurunya, begitu juga guru bisa menghormati muridnya meskipun itu secara online. Jadi ketika mungkin nanti kita di pertemuan keberapa itu ada Google Meet, itu anak-anak harus menghormati guru. Ketika Google Meet, anak-anak tidak boleh sambil tiduran, kemudian berkata kasar, berlaku yang tidak sopan, dan anak-anak harus mendengarkan guru dengan seksama ketika Google Meet. Seperti itu. Selain itu, anak-anak juga jangan menyepelekan pembelajaran jarak jauh. Harus tetap absen, mempelajari setiap materi yang ada di video juga dengan sungguh-sungguh. Kemudian, nilai online itu juga berlaku secara offline dan sebaliknya. Artinya apa? Perilaku anak-anak di dunia maya itu juga mencerminkan perilaku anak-anak yang sebenarnya. Jadi, seharusnya anak-anak tetap menjadi pribadi yang sama, baik secara online maupun secara offline, baik di dunia maya atau di dunia nyata. Jangan sampai anak-anak menjadi orang-orang yang punya fake account. Tahu ya fake account ya, akun palsu untuk mungkin menjelek-jelekan temannya, mungkin menjelek-jelekan artis dan lain sebagainya di dunia maya. Atau ketika di dunia nyata anak-anak itu sangat sopan, tapi ketika di dunia maya anak-anak itu suka berkata yang tidak baik atau toksik dan lain sebagainya, itu juga sangat tidak dianjurkan. Baik online maupun offline, seharusnya anak-anak memiliki perilaku yang sama, tetap memiliki pribadi yang sopan, yang berperilaku baik, seperti itu. Kemudian, etika dalam hal belajar online ini juga bisa menciptakan ruang yang nyaman, pengajaran yang efektif, dan memaksimalkan waktu bersama. Jadi, waktu yang digunakan bisa maksimal, tidak terbuang sia-sia. Antara guru dan murid juga bisa tercipta ruang yang nyaman apabila saling menghormati, apabila saling sungguh-sungguh, baik dalam guru menyampaikan maupun dalam anak-anak menerima pembelajaran yang ada. Kemudian etika berkomunikasi. Nah, ini harus diingat-ingat ya anak-anak, etika komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Masih ingat gak kemarin seperti apa? Yang pertama,
Kalau menghubungi bapak atau ibu guru, anak-anak jangan P, ping, jangan seperti itu nggak sopan. Bilang selamat pagi kalau pagi, kalau siang ya selamat siang, kalau sore selamat sore. Kemudian memperkenalkan diri dulu, saya ini dari kelas ini, kemudian baru menyampaikan maksudnya, entah itu mau bertanya atau memberi pernyataan. Jangan lupa ditutup dengan kata terima kasih. Atau mungkin assalamualaikum, seperti itu juga tidak apa-apa. Jadi harus dibuka dengan sopan, kemudian memberi pernyataan dan pertanyaan juga yang sopan kepada bapak ibu guru. Dan menghubunginya diusahakan di jam kerja antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kecuali kalau memang keadaannya terdesak, itu tidak apa-apa, boleh menghubungi di luar jam kerja. Jadi itu review materi kita pada hari ini tentang etika belajar secara online. Ibu berharap anak-anak kelas 7 bisa senantiasa menjadi anak-anak yang luar biasa. Kalau kurang baik ya diperbaiki, kalau sudah baik dipertahankan dan lebih lagi ditingkatkan. Nah, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Natalia Kristi. Nah, Ibu mengajar pendidikan agama Kristen dan juga PKN. Di sini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaannya, kenapa sebuah negara itu harus punya dasar negara? Kenapa ya? Kenapa sebuah negara itu harus punya dasar negara? Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi segala sesuatu itu pasti memerlukan dasar. Rumah juga memerlukan dasar yang kuat, membutuhkan fondasi yang kuat. Ketika seseorang berbuat sesuatu, itu pasti juga punya dasar. Kenapa? Nah, begitu juga dengan negara kita, harus punya dasar dulu, harus punya fondasi yang kuat dulu sebelum membentuk sebuah negara. Oleh karena itu, para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara sebelum negara ini merdeka. Nah, sejarah perumusan Pancasila itu berawal dari perumusan dasar negara terlebih dahulu. Nah, ini ada gambar sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI yang kedua. Setelah perumusan dasar negara, barulah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Dasar negara Republik Indonesia. Di dalam perumusan dasar negara, awalnya ada pembentukan BPUPKI terlebih dahulu. BPUPKI. Nah, setelah BPUPKI terbentuk, baru terjadi proses perumusan dasar negara. Di dalam proses perumusan dasar negara ini, ada beberapa tokoh perumus dasar negara. Siapa saja sih tokoh-tokoh perumus dasar negara tersebut? Ini Ibu tampilkan fotonya. Yang paling kiri ini adalah Muhammad Yamin. Kemudian yang tengah pasti anak-anak tahu ya, Insinyur Soekarno. Kemudian yang paling kanan ini ada Dr. Supomo. Mereka adalah 3 tokoh luar biasa yang merumuskan dasar negara, tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara. Nah, sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu awalnya dari penjajahan
lebih dahulu. Nah, setelah negara kita sedemikian lama dijajah oleh Belanda, kemudian pada tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, kemudian Indonesia dijajah oleh Jepang gantian. Jadi setelah dijajah sama Belanda, Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah kalau anak-anak buka buku PKN halaman 3, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Ternyata Indonesia di bawah penjajahan Jepang juga menderita karena harus melakukan pelaksanaan kerja paksa, kemudian juga pengambilan paksa, mengambil makanan, pakaian, berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga yang di Indonesia. Selain itu, ada perbudakan secara paksa juga. Anak-anak masih ingat nggak nama budak-budak Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia yang dijadikan budak Jepang itu apa? Romusha ya. Nah, ini adalah gambar dari Belanda yang menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Tetapi bersyukurlah kita pada saat di bawah penjajahan Jepang, bangsa Indonesia itu terus-menerus mendesak Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian Jepang dengan kesepakatan dengan Indonesia itu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, ini ketika BPUPKI dibentuk. Setelah BPUPKI dibentuk, terjadilah sidang yang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, ini sidang pertama BPUPKI yang membahas mengenai dasar negara. BPUPKI itu kepanjangan dari apa sih? Nah, ini Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang itu juga disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai, di mana di dalam BPUPKI itu terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Jadi dalam BPUPKI ini ada orang Indonesia dan orang Jepang, dan banyak orang Indonesianya karena mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ini fotonya Dr. Rajiman Widyodiningrat yang adalah Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI diadakan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Kemudian sidang yang kedua yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, 7 hari ya, ini berarti 1 minggu untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi sampai di situ dulu materi kita pada hari ini tentang dasar negara. Anak-anak kerjakan tugas di kolom tugas. Jadi di LMS itu sebelah kiri ada kolom tugas siswa. Dibuka, di situ sudah Ibu persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Boleh dikerjakan di buku tugas, kemudian difoto, diupload di LMS, atau kalau anak-anak punya laptop boleh diketik dalam format Word atau PDF untuk kemudian diupload juga di LMS supaya bisa Ibu koreksi dan menjadi nilai anak-anak. Selamat mengerjakan, waktunya 1 minggu, besok minggu depan akan Ibu review. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas proses perumusan dasar negara. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan supaya anak-anak senantiasa terlindungi. Dan jangan lupa tingkatkan imun juga iman. Sampai jumpa.